Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya adalah salah satu anggota kelompok 10 yang akan membahas mengenai materi perilaku konsumen Islam PS perilaku konsumen konvensional. Langsung saja kepada penjelasannya. Perilaku konsumen adalah perilaku jangka panjang terhadap alokasi pendapatannya untuk melakukan konsumsi yang meliputi proses membuat keputusan terhadap produk atau jasa yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mencapai kepuasan. Model perilaku konsumen adalah suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen atau dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang mewakili yang diyakinkan konsumen dalam mengambil keputusan menurut Mangkunegara 2012. Selanjutnya itu ada perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Fokus pembahasan ekonomi Islam pada hakikatnya terletak pada penyikapan manusia pada harta. Termasuk di dalamnya semua perilaku manusia dalam mencari harta atau produksi, menyimpan harta atau mengelola kekayaan dan membelanjakan harta atau konsumsi. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Bermakna juga bahwa tindakan-tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau needs, bukan memuaskan keinginan atau wants, menurut Korothowi 1997. Baiklah, selanjutnya perilaku konsumen konvensional. Kritik mendasar untuk konsumerisme perspektif konvensional menurut Saleh adalah pada premis teori perilaku konsumen ciptaan Barat yang mengabaikan konsep kepemilikan aktual, yaitu apapun yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Dalam pandangan Saleh, premis perilaku konsumen Barat yang demikian itu disebabkan karakteristiknya sebagai suatu dogmatik dan anti-teologi yang dapat mengarahkan kepada pemahaman yang salah. Dilihat dari perspektif Islam, rujukan yang digunakan Saleh adalah mengutip Karl Marx adalah pengaruh substruktur atau ekonomi terhadap superstruktur atau agama, legal, pemerintah, budaya, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perilaku konsumen Islam. Menurut versi Engel, Blackwell, dan Minyard tahun 1990, akar utama dari perilaku konsumen adalah ilmu ekonomi. Teori perilaku konsumen merupakan salah satu landasan teori mikroekonomi yang sangat esensial. Pengujian empiris terhadap teori perilaku konsumen dengan survei dan eksperimen dilakukan setelah berkembangnya disiplin ilmu pemasaran pada program studi bisnis dan disiplin studi konsumen pada program studi ekonomi rumah tangga. Hal ini muncul mulai pertengahan abad 20 pada dekade 1960-an. Disiplin ilmu perilaku konsumen muncul sebagai sebuah disiplin ilmu yang berbeda. Tokoh-tokoh yang menjadi pakar dan memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan disiplin ilmu ini adalah George Katona. Katona mengkritik teori ekonomi perilaku konsumen dan mengembangkannya dengan memasukkan elemen-elemen psikologi dalam pengambilan keputusan konsumen. Profesor University of Michigan, Amerika, ini menjadi pionir penelitian mengenai consumer confidence yang disebut Survey of Consumer terhadap perekonomian Amerika masa lalu. Survei ini juga mengidentifikasikan persepsi dan harapan konsumen terhadap pendapatan mereka. Dari hasil penelitiannya, ini juga terungkap bahwa konsumen yang memiliki persepsi yang baik terhadap pendapatannya di masa datang cenderung melakukan pembelian barang-barang tahan lama melalui kredit. Robert Ferrer bersama Hugh G. Wallace menulis sebuah buku tentang perilaku konsumen, yaitu Motivation and a Market Behavior tahun 1958. Tokoh ini merupakan ekonom yang menggunakan prinsip-prinsip psikologi dan ekonomi dalam mengembangkan teori perilaku konsumen. Materi selanjutnya yaitu hasil.
Analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengaruh perubahan perilaku konsumen dalam masa pandemi corona di pasar sore Liluwo mendapatkan hasil bahwa mereka kaum konvensional lebih banyak melakukan hal-hal yang baru untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Sedangkan perilaku konsumsi Islami mereka mengatakan bahwa dengan adanya pandemi corona ini, keinginan mereka lebih sedikit karena mereka menghabiskan waktu di rumah dengan kegiatan memperdalam ilmu agama mereka ketimbang memuaskan keinginan semata. Mereka mengatakan mereka lebih memilih berhemat saat pandemi seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen Islam dan konvensional. Di sini perilaku konsumen Muslim memang berbeda dengan perilaku konsumen konvensional, di mana perilaku konsumen konvensional lebih mengutamakan self-interest dan utilitarianisme yang bertujuan memaksimalkan kepuasan dan mengabaikan kepentingan orang lain dengan landasan filsafat rasional, economic man, positivisme, dan hukum sai. Sedangkan perilaku konsumen Muslim dilandasi oleh filsafat Islamik dan Islamic man yang dalam Al-Quran disebut sebagai ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat-sifat istimewanya. Selanjutnya, manfaat kita mempelajari tentang perilaku konsumen yaitu mampu memahami bagaimana perubahan perilaku konsumen. Manfaat lainnya yakni untuk mempelajari bagi seorang akademis untuk membuat suatu strategis pemasaran. Dengan demikian dapat menyusun strategi pemasaran berdasarkan sikap konsumen, keinginan dan perilaku konsumen terhadap suatu barang. Dan untuk memberikan manfaat bagi pemasar, pemerintah, dan dengan tujuan akademis untuk memahami konsumen dengan baik.